Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Ketemu lagi bersama saya Ustaz Jupri dan Dr. Arum di program Sehati Sehat ala Ustaz Jupri. Masya Allah, alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah. Ustaz sehat? Allah lafiat dong tentunya. Alhamdulillah. Nah dokter, kita lanjutin obrolan dok. Ngobrolin apa nih kayak kita hari ini? Masih berkenaan tentang rumah tangga. Seru Masih nih kayaknya berkenaan dengan hubungan badan suami istri. Oke. Kita Siap. memang harus ini kalau istilahnya disebutnya apa ya dok, sex education ya. Tetapi itu memang hal ini tuh tabu yang saya pernah sampaikan, dan ini memang harus digali dok, dengan tujuan bahwa nikah adalah niatan ibadah untuk keharmonisan rumah tangga. Itu boleh. Betul. Tapi yang tidak boleh adalah menyampaikan apa yang terjadi tentang pribadi kita dengan pasangan kita, itu disampaikan ke umum. Itu tidak boleh. Tidak boleh, dari Tidak agama boleh. nggak boleh ya. Itu haram melakukan itu dok. Tapi sahabat sehati, kalau bicaranya tentang sex education seperti ini, itu diperbolehkan dengan tujuan adalah kita menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Kita berbagi ilmu. Berbagi. Jadi sahabat juga tahu ya. Betul. Nah gini dok, jujur nih dok ya, laki-laki itu apa ya, kadang-kadang keinginannya menggebu. Ya Iya, pasti itu ego ya, egonya lelaki ya. gitu. Tapi ya saya ngomong sebagai laki-laki nih ya. Kadang-kadang udah wah gebuk, yes aja. Gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke dokter. Boleh nggak sih dok? Ada pengaruh nggak sih kalau saya menggunakan obat kuat, misal, atau apa ya, apa tisu magic apa? Oh iya, tisu magic. Ada itu kan? Ada. Kalau kayak begitu tuh, dari sisi medisnya itu berpengaruh nggak terhadap kesehatan saya atau terhadap apa namanya organ tubuh saya lah, seperti itu. Nah, begini, kalau obat kuat pada pria itu tuh, nah itu tuh kayaknya obat kuat tuh disiapkannya buat pria aja ya. Iya lah. Kesannya. Emang bener ya. Emang yang konsumsi laki-laki. Iya, pantesan obat sakit kepala rata-rata gambarnya laki-laki. Bener ya. Yang paling punya laki-laki. Beban hidupnya banyak ya. Beban hidupnya banyak. Nah, balik lagi nih Ustaz, obat kuat pada pria. Obat kuat pada pria itu sebenarnya tujuan utamanya adalah memuaskan bukan hanya pada si pria, tapi pada pasangannya juga. Lebih targetnya untuk dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi obat kuat bukan cuma buat gaya-gayaan. Bukan, tapi disebut obat kuat pada pria karena emang konsumsi si pria. Tapi bertujuannya sebenarnya bukan cuma hanya pada pria, tapi pada pasangannya juga. Nah, mohon maaf nih, saya potong. Kalau perempuan ada nggak sih obat kuatnya? Kagak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Oh, cuma di laki aja? Di laki, makanya tulisannya adalah obat kuat pada pria. Begitu. Kan laki-laki kapten rumah tangga. Iya dong. Bener. Jadi yang dibikin pusing sebagai nahkodanya ya. Iya. Dan sekaligus nahkoda dan sekaligus yang bikin pusing. Iya, yang paling pusing yang kan paling ya. Pusing. Okay. Jadi obat kuat itu memang sebenarnya diciptakan itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Betul. Nah, obat kuat pada pria itu kan macam-macam. Iya kan? Ada kita kenal dari medis, ada tuh yang banyak di pinggiran jalan, lu pasti ngerti lah ya, banyak banget tuh. Oh, yang kiosnya semeter kali semeter. Yang ibaratnya setiap pojok gang ada, iya kan? Iya, kadang-kadang tulisannya hampir nyempit-nyempit gitu. Mohon maaf ya dok, saya bukan langganan, cuman ngeliat aja gitu. Soalnya gue juga nggak bisa baca tulisan bahasanya. Ada temen gue cuma suruh cross check doang. Coba beli maka kagak dia. Iya, tapi udah ngecek dia sana ya. Ngecek dia. Gue rasa sebenarnya dia beli Ustaz. Gak bilang aja dia malu. Oke. Nah, jadi obat kuat pada pria itu tujuannya itu beda dengan si tisu magic itu. Yang tadi kan nyebut tisu magic ya. Karena kata saya itu sama. Beda. Jadi kalau obat kuat pada pria itu sebenarnya itu kalau secara medis tujuan dari semua jenis obat itu dia untuk melemaskan si otot-ototnya itu supaya aliran peredaran darahnya itu lancar pada si alat kelamin laki-laki. Nah, itu peredaran darah di alat kelamin laki-laki. Jadi, alat kelamin laki-laki kan tujuannya adalah berdiri, bener kan? Nah, biasanya pada laki-laki yang dia mengalami penyakit ejakulasi, edi, atau nih biasanya atau misalkan disfungsi ereksi, kagak bisa berdiri. Iya kan? Apa namanya? Impoten. Mandul. Ya, nggak selalu. Oh, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Disfungsi ereksi itu nggak selalu impoten.
tidak selalu Oke. impoten gitu. Mhm. Itu masih bisa diobati sebenarnya gitu. Nah, itu Bukan apa namanya, bukan penyakit kutukan ya? bukan. Nah, itu terkadang itu tiba-tiba aja bisa terjadi seperti itu. Karena Mhm. ternyata si orang itu menderita beberapa penyakit yang dia nggak sadarin. Akibatnya adalah nggak bisa bangun nih, nggak bisa Oh, berdiri. dari penyakit yang lain tuh itu Iya. bisa ngaruh ke situ? Nah, jadi Oke. misalkan contohnya penyakit diabetes. Gula, Gulanya tinggi. Nah, dia nggak nyadar kok tiba-tiba nggak bangun? ini iya nih jagoan gue nggak bisa bangun nih gitu Eh, kan. Nah, akhirnya kan dia kayak, wah ini nih gara-gara ini nih gara-gara apa? Padahal dia oh, nggak sadar dia punya pola penyakit. hidupnya berantakan, Oke. akhirnya punya penyakit diabetes yang berakibat pada nggak bangun si jagoannya Ya ini nih. Karena Allah. penyebab masalah bangun nggak bangun Heeh. itu ujung-ujungnya adalah pembuluh darah dan aliran darah yang bikin bangun itu. Oke. Nah, penyakit kayak Yang diabetes, bikin bangun apa bikin kuat? bikin bangun dulu. Kita bicara tentang disfungsi ereksi, Oke, heeh. ya. Mhm. Nah, jadi dia nggak bisa berdiri nih, nggak bisa Mhm. bangun. Mhm. Kalau bikin kuat dia udah bisa berdiri, tapi nggak lama. Nah, ini berdiri Oh, aja nggak iya. bisa. Berdiri aja Berdiri gempor. aja susah gitu loh. Gitu. Aduh, stroke deh. Iya, lemes kan ya. Nah, Heeh. itu sebenarnya terjadi banyak Heeh. yang memang akibat si orang itu udah punya penyakit-penyakit yang mendasari di Oke, tubuhnya. oke. Nah, jadi semua tujuan obat kuat pada pria yang sifatnya medis nih, Mhm. karena kan Mhm. gue dokter ya, gue Iya. bicara secara medis gitu kan. Mhm. Mhm. Itu kandungannya tujuannya adalah sama, dia melemaskan otot yang Mhm. akhirnya memperlancar aliran edaran darah supaya sampai ke si jagoan itu, Oh, gitu. begitu. Jadi supaya dia alirannya lancar, nggak ada sumbetan-sumbetan Heeh, gitu heeh. kan. Nah, dia bisalah itu bangun, Mhm. begitu. Itu jenisnya Oh, banyak. awalannya diciptakan obat itu untuk itu? Iya, supaya dia melancarkan peredaran darah ke situ. Nah Karena nah kalau akhir-akhir sekarang nih malah dipakai obat untuk, biar kuat? nah, itu lain lagi. Jadi setelah dia udah bisa berdiri, Mhm. iya kan? Mhm. Ternyata masih ada orang kan namanya manusia kagak ada puasnya. Bener. Bener kan Bener ya? bener, Dok. Padahal secara medis itu Mhm. kagak perlu juga lo sampai beronde-ronde gitu. Oh, Tapi kan manusia apalagi laki-laki yang kayak tadi Ustadz bilang, "Weh, gua harus jadi oh, jagoan mau jangan di dimanapun kita berada," iya, jangan begitu dikatain kan. kata apa, kata bini kita cemen. Nah, iya kan jadi Mhm. rasanya pokoknya kalau bini gue belum gempor, gue belum jagoan ya, begitu kan ada Ampe yang penganut begitu kan ampe ya, keluar dari kamar diseret, Dok. sampai ngesot ya. Ngesot-ngesot. Itu. Nah, Heeh. kalau si tisu magic tadi yang Ustadz bilang Heeh. itu, Heeh. tisu magic itu tujuannya bikin lama, bukan bikin berdiri. Jadi kalau udah Oh, berdiri, biar berdirinya tuh lama oke. gitu, karena kandungannya beda sama si obat Oh, yang kuat. ini mah bikin berdiri, yang ini mah bikin Bikin kuat. lama, Bikin lama. iya Mhm. gitu, bikin lama Mhm. itu. Jadi, Mhm. biasanya si obat kuat ini yang awalnya mungkin, susah berdiri gitu. Mhm. Kalaupun misalkan berdiri durasinya memang cuma sebentar banget, Oke. jadi letoy lagi. Heeh, Nah, heeh. kalau si apa namanya, Tisu. tisu gitu, dia bisa berdiri tapi diperlama supaya bisa makin lama, Nah, itu yang dipengaruhi berarti otot luar dong? otot luar, otot Terus luarnya. ngaruh sama si laki-lakinya? Iya, ngaruh sama laki-lakinya. Jadi, si tisu magic, Mhm. kenapa sih dibilang magic atau tisu ajaib, Heeh. ya kan? Kalau di medis, secara Heeh. kedokteran tuh dikenal dengan nama tisu benzokain. 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 Nah, benzokain itu adalah analgetik, obat anti nyeri. Obat anti nyeri. Ya itu anti nyeri gitu loh, atau anestesikal juga gitu. Jadi misalkan nih lo mau diiris ya kan, Wah, misalkan ah, anggaplah misalkan mau ada dijahit lah gitu kan, dijahit. kita kan ngasih obat bius dulu Mhm. tuh. Mhm. Nah, si benzokain itu salah satu golongan obat bius atau penghilang rasa nyeri. Termasuk kayak orang mau disuntik suka Iya, suka dioles-oles. dioles-oles dulu tuh biar kagak terasa, kalau anak kecil disemprot Heeh, apa gitu heeh. kan biar nggak terasa Oh, itu sakitnya. obat itu sejenis itu? Iya, golongan itu. Lah, Nah, kalau ini gitu benzokain. sama sama si lakinya, si lelakinya nggak berasa dong? Karena tujuannya bukan masalah rasa nggak rasa, tujuannya Heeh. adalah dia kuat berdiri lama. Allah. Jadi, si laki-laki itu sekarang gini, Hmm. ibaratnya nih, ini kan gue sebagai perempuan ya, kalau Mhm. gue dengar dari pasien gue yang laki-laki pada cerita atau Iya, 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 teman-teman iya. gue gitu Heeh, kan, heeh.
Nah, Tapi pengalaman juga nggak apa-apa, Bu? iya, tapi kayaknya nggak gitu-gitu Oh, nggak banget gitu ya juga. gitu. Nah, itu kalau misalkan udah berdiri, Heeh, ya kan heeh, kegesek tuh pada heeh, saat berhubungan kan mhm, kegesek. Semakin kegesek semakin terangsang kan? mhm, Semakin terangsang semakin pengen keluar. betul, Bener kan? betul. Nah, si tisu magic itu karena tisunya tuh kayak tisu basah. Heeh, Nah, yang basahnya itu cairan benzokainnya itu. heeh, Nah, dia dibungkus Ustadz. dibungkus. Lalu kita apa ya nyebutnya? Anggaplah si Joni lah Ah, ya. iya 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 iya. Si Joni ini kita bungkus. Sama si Iqbal. Nah, iya, Iqbal dibungkus Iya Joni. iya. Nah, Heeh, nah si Joni ini kita bungkus pakai heeh. si tisu ajaib itu, kita Mmm, kan ya. Dulunya yang mhm. dibungkus itu cuma kepalanya doang atau ujungnya karena dia Mmm, paling banyak sarafnya kan, di paling situ. paling di situ. Tapi Iya, semakin ke sini dibungkus semuanya. semuanya. Karena ternyata cuma dibungkus kepala kagak ngaruh-ngaruh banget nih. Oke, Orang masih nggak puas nggak puas juga. juga. Nah, jadi udah dibungkus 10 sampai 15 menit sebelum Sebelum berhubungan, ya kan? Abis itu kan dia nyerap tuh obatnya. Ibaratnya kalau kita udah disuntik obat bius udah kebal, udah heeh, kebas oke nih ya oke, kan. heeh. Nah, ini udah mulai ini nih udah mulai mati rasa, udah mulai kebas, udah mulai efek. Mmm, Dipakailah berhubungan gitu. mhm, Jadi pada saat gesekan dia nggak terlalu berasa. Jadinya oke. begitu dia berdiri berdiri terus dia. Karena Oh, kalau misalkan Masya Allah. semakin berasa kan dia makin pengen keluar. Nah, Heeh, pengen keluar kan habis itu kan lemes. oke, Nah, jadi fungsinya tisu magic untuk itu itu. itu. Oke, sekarang gini, Dok. Dari penggunaan obat kuat, Hmm, misalnya taruhlah bukan karena impoten hmm, atau misalnya sayalah, ya, saya amit-amit ya. saya tuh orangnya kuat. Tapi nih kayak apa ya? Mungkin kurang pede kali ya, Ah, kurang pede. Saya pakai obat tuh. Obat kuat, entah itu kuatnya biar kuat lama ataukah memang apalah gitu. hmm. Nah, secara medis kalau saya yang normal kayak begini, itu ada enggak apa namanya efek samping? Nah, kalau misalkan obat kuat itu kan tadi yang kayak aku bilang ya, Mhm. ada yang kita harus beli secara medis, ada yang orang ya emang sekedar beli Kalau aja di medis mah luar. mungkin dianjurkan, Dok, Nah, karena jadi memang perlulah gitu, betul. heeh. Jadi dokter memang tidak akan meresepkan kalau memang tidak ada masalah, ya Betul, dong. heeh. Dan dosisnya, kapan penggunaan waktunya itu pun beda-beda setiap jenis Dan itu obat. mungkin lebih ke arah terkontrol kali, Dok, dari Betul. efek-efeknya kan? Iya, jadi kita kan juga harus lihat dulu nih, oh nih orang kenapa sih butuh obat ini gitu Mhm kan. mhm. Dan dia harus cek laboratorium dulu kalau Mhm secara medis. mhm Kenapa? Karena kan tujuan si obat-obat tadi kayak aku bilang, dia itu kan memperlancarkan aliran edaran darah. mhm. Nah, kalau orang tersebut ternyata punya penyakit Oke. yang misalkan terkait dengan aliran peredaran darah dia tuh Mhm. nggak bisa pakai obat-obatan itu. Nanti akan diresepkan Mmm. obat-obatan yang lain. Itu Mhm secara mhm. medis Mhm. gitu kan. Nah, tapi kan kadang ada orang yang wah, gue pengen perkasa banget nih gitu Mhm. kan. Terus gue beli aja deh di luar, Mhm. yang ini, yang itu, yang ini, semua kan sekarang semua gampang ya bisa dibeli. Itu secara medis memang belum ada uji klinisnya yang pasti gitu. Mmm. Tapi memang kalau dari berdasarkan orang katanya ada yang berhasil. Mhm. Nah, tapi efek sampingnya kita kan nggak pernah tahu. Tiap orang pasti akan beda-beda. Tapi secara umum, Dok, Hmm, secara umum, taruhlah misalnya kalau medis kalau dari resep dari dokter sih mungkin oke lah ya. ya. Kalau misalnya saya yang beri tadi tuh, yang pinggiran kayak teman saya tuh, Hmm, kayak teman saya dia, eh, dia beli tuh. Teman saya tuh beli. Teman saya beli, Dok, beli bukan saya. terus ngumpetin gitu. Iya, Eh, tapi saya yang nyuruh sih sebenarnya. tapi lo nggak dibeliin kan? Nah, dia kalau saya minum kayak gituan, Hmm, itu secara apa ya, secara umum lah, hmm. secara umum apa ada efek nggak buat saya? Efek apa nih? Efek samping? Efek samping, iya efek samping yang negatif lah, Dok. Gua nggak bisa bilang karena Hmm, itu nggak ada penelitian secara klinisnya ya. mhm. Jadi gini, penelitian secara Misalnya ke jantung jadi berdebar atau jadi lemah kalau jantung. secara nalar klinis Heeh, ya, ini gue nggak bisa bicara secara penelitian mhm. karena kan nggak ada Iya ya. betul Kalau betul. secara nalar klinis Mhm itu kan obat-obatan secara medis tadi kan untuk memperlancar peredaran darah. Nah, mhm. kita takutnya kalau obat-obat yang dikonsumsi secara herbal atau Iya, non medis ya, dan ternyata dosisnya tidak tepat, itu mhm. kan ada efek sampingnya pasti. Iya, Misalkan lah ternyata jadi wah terlalu bersemangat, heeh, berdebar. berdebar-debar gitu kan. Atau ternyata lo minumnya nih sekarang karena semangat banget nih beli langsung diminum gitu kan. Heeh, Padahal baru ketemu bini besok. Misalkan oke. gitu. Oh, Wah, itu kan udah kayak orang bingung tuh ya. Oh iya, iya. jadinya ngomel-ngomel semua sama An orang-orang di iya, semuanya kan ya. sepaneng 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 kan dia sepaneng. bingung kan. Mhm Nah, itulah makanya efek sampingnya mungkin ada tapi mhm. akan berbeda dengan setiap orang, Oh, tergantung dengan kondisi si orang ada tersebut. kan kasus, Dok, ya, ada berita orang meninggal di Hmm. kamar hotel,
mungkin dia ya diketemukan di sampingnya itu dengan Obat-obatan. obat-obatan yang penguat tadi kan. Sampai yang si perempuannya ini pun dia nggak nyangka bahwa itu obat kuat itu apa itu diantaranya nyerang ke jantung atau Iya, gimana? karena dia akan, ya itu karena alirannya itu terlalu lancar, itu biasanya berdebar-debar. Terlalu lancar berdebar-debar. Iya, karena kan ibaratnya gini, kita itu anggaplah tujuannya itu kan sebenarnya kan harus dengan medis, ya kan? Tadi kan bikin bangun, bikin kuat supaya aliran darah menuju si Joni ini lancar. Nah, kalau misalkan itu tidak pada dosis yang tepat, sementara kan tubuh kita ini penuh pembuluh darah, ya kan, penuh aliran darah. Ternyata udah tersalurkan, tapi efek obatnya terlalu kuat dosisnya. Akhirnya apa? Perempuannya udah capek, tapi dia efeknya masih jalan tuh. Akhirnya deg-degan. Nah, kondisi jantung yang ternyata mungkin nih orang itu punya penyakit jantung yang dia nggak tahu selama ini, ya kan? Ternyata nggak kuat nampung dosis yang segitu. Nah, itu jadinya kolaps. Nah, itu yang mungkin terjadi. Gitu. Nah, itu sahabat sehati mungkin secara yang diminum itu untuk ada efek sampingnya ya pasti ada efek sampingnya ya. Tapi itu dia kekhawatirannya adalah kalau sembarangan ya dok. Kalau sembarangan kita beli di pinggir jalan yang tanpa ada uji klinis apa klinik? Klinis. Ya, uji klinis yang dilakukan oleh dokter ini kandungnya obatnya itu kandungannya apa, itu akan berbahaya terhadap kesehatan pastinya karena memang kan kita juga nggak tahu. Kalau secara medis mungkin akan ada tolak ukurnya, tapi kalau tidak ada medisnya atau tidak ada uji klinisnya kita nggak tahu. Nah, satu lagi dok, yang tadi yang luar, yang tisu, itu ada efeknya juga. Nah, jadi ternyata dalam satu tisu itu kan dia nggak cuma ada si benzokain itu, dia pasti ada pewanginya. Pewangi. Iya, ibaratnya kayak tisu basah lah. Ya kan kita beli tisu basah banyak merek nih. Emang ada wanginya? Ada lah, masa iya? Kadang kan kita buat kelap tangan ya. Kadang kan orang milih biar yang wangi sekalian biar tangan gue wangi dilap. Nah, begitu juga dengan tisu magic itu. Nah, ternyata itu kan berarti kan ada kandungan parfumnya untuk pewangi itu. Nah, sementara area kelamin itu adalah area yang paling sensitif. Jadi, resiko yang paling sering adalah iritasi pada kulit. Karena kita nggak pernah tahu sensitivitas tiap alat kelamin gitu. Jadi yang paling sering itu terjadi adalah iritasi dan hipersensitivitas terhadap itu kelamin. Berarti secara medis penggunaan tisu tadi secara medis secara umum tidak disarankan. Walaupun memang efeknya nggak begitu besar, nggak begitu dahsyat. Iya. Misalnya saya keseringan pakai itu menjadi impoten misalnya. Oh enggak ada kayak gitu. Karena dia memang efeknya tidak terlalu lama. Karena kan dia hanya luar. Sewaktu-waktu doang lah ya. Karena dia kan hanya penggunaan luar, beda sama yang diminum, ya kan. Kalau diminum kan dia ngalir tuh. Iya, seluruh darah. Kalau ini kan dia istilahnya kayak di luar aja gitu. Jadi efeknya memang nggak terlalu lama gitu. Dokter nyaranin pakai atau enggak? Enggak. Tapi dokter pakai enggak? Enggak. Enggak juga. Alhamdulillah. Berarti masih jreng ya. Masih semangat 45. Nah, sahabat sehati, jadi dari dokter tadi itu sudah boleh kita pakai tapi memang harus ada uji klinis. Kalau yang bagian luar tadi dokter juga nggak nyaranin karena bab itu sepihak aja kali ya, Dok. Iya, betul. Itu juga buat pasangan atau buat istri saja. Tapi kalau buat laki-lakinya sih buat suami malah kebal ya. Istilahnya kalau dari segi laki-laki mungkin lebih kepuasan ego. Betul. Ya. Kayak dia ngerasa, wah gue tahan lama nih gitu. Nah, seperti itu dok. Jadi kalau dari sisi medis itu seperti itu. Kalau dalam hal agama dok, kalau di agama kalau memang tadi betul bahwa itu tidak ada dampak apa-apa, itu agama malah membolehkan dok. Oh gitu. Boleh. Tapi pastinya kalau dari Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sato ini dalam kitab I'anatul Thalibin dia wayundabu disunahkan kalau dia edi atau ejakulasi dini itu dia boleh menggunakan obat-obat atau penguat atau yang bisa menguatkan dengan tujuan untuk memuaskan pasangan. Intinya rumah tangga harmonis itu diperbolehkan dalam agama. Tetapi dia lebih utama untuk tidak menggunakan kalau memang tidak begitu diperlukan. Lain hal dengan dia punya penyakit. Dokter juga kan tadi nyaranin kan kalau misalnya ada diabetes berarti yang diobatin bukan berdirinya tapi dasarnya dulu diabetesnya. Diberesin. Nah, begitu juga dengan di agama. Jadi kalau memang ada bermasalah dicari dulu. Makanya gini.
makanya keterangan agama, kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, fas'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Nah, ahli zikir di sini, Dok, bukan ahli zikir tukang la ilaha illallah, bukan. Orang tuh kadang mentah ditelen ya, ahli zikir tuh berarti yang tiap hari la ilaha La ilaha illallah mulu, illallah, zikir mulu, zikir kemana-mana mulu ya. tasbih mulu, bukan, Dok. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu pada ahli zikir, itu orang yang ahli berfikir, ahli berzikir, mengingat Allah, dan dia mengkaji. Nah, di antaranya kajian tentang ini berarti dalam hal apa, tentang hubungan badan, tentang hal itulah ya. Berarti dokter. Intinya kan keahlian sesuai keilmuannya Sesuai ya. dengan keilmuan. Likulisain majiyah juga, Dok. Setiap sesuatu itu punya kelebihan. Dokter secara segi klinisnya, mungkin kalau saya dari segi agamanya. Fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tentang yang kamu tidak ketahui. Maka dalam hal agama, kalau saya terjadi pengalaman yang seperti begini, maka saya nanya. Iyalah, tadi kan saya harus. banyak nggak tahu tuh, Dok. Saya banyak nanya, memang harus nanya gitu. Nah, nanti mungkin dokter bertanya tentang hukum, saya harus tanya jawab juga tentang itu. Nah, makanya kalau dalam hal agama seperti itu diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada dasarnya dari agama boleh ya. Dibolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada penyebabnya boleh nggak? Kalau nggak ada penyebabnya, buat apa? Ya, istilahnya lebih Untuk karena memuaskan ego aja, iya. Kalau untuk memuaskan dengan Iya. tujuan, sekali lagi, Dok, itu untuk tujuan keharmonisan di rumah tangga, itu diperbolehkan. Kalau misalkan bininya nggak ngerasa, gue fine nih, gue udah puas Oh, kok, tapi enggak. laki-lakinya Kalau masih ada aja, komplain malah. oh baru Kalau ya. ada komplain, "Apain sih lo? Gue cuma korban banjir doang nih." Gitu. Lu kayak ayam jago kelepak-kelepak udah kelar. Itu Gua nggak baru tuh tahu-tahu. ya. Iya, malah ada bininya gini. Udah. Kan kalau pertanyaan itu Udah pertanyaan. nih gitu ya. Iya, udah. Udah. Apaan sih lo? Nah, kayak gitu kan, itu gengsi kita seorang laki-laki, dan juga kita sebagai seorang laki-laki menampakkan bahwa ini memang harus dilakukan karena untuk keharmonisan di dalam rumah tangga. Hal itu dibolehkan, Dok. Malah kata tadi yang saya bilang dalam kitab Ianul Talibin, wayundabu, disunahkan untuk keharmonisan. Sebab kan tujuannya kan kita mah ibadah. Ya, betul. Bukan menikah hanya itu ibadah soalnya. Menikah itu ibadah, hubungan badan dan nilai sodakoh. Ya, betul. Gitu, sodakoh kayak begitu. Kenapa? Karena bab itu apa ya? Ya saling memuaskan. Itu harus sebuah kepentingan. Harus ada menjadi sebuah kepentingan buat kita. Minum obat jadi sebuah kepentingan. Tetapi ingat, tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama yang lebih. Kalau memang lu masih kuat, men, ngapain lu pakai gituan? Nanti ketergantungan. Kalau udah tergantungan bahaya. Jangan kan kata agama, kata dokter semua juga, yang berlebihan juga nggak bagus kadarnya. Wah, pengen gini, akhirnya ngerusak badan. Gitu. Pasti ada darurat di balik itu semua. Gitu, Dok, kalau menurut agama. Tapi mungkin sahabat sehati mungkin harus ngerti juga, walaupun itu mungkin boleh secara medis ataupun boleh secara agama, sahabat sehati harus ngerti bolehnya itu bagaimana, apa saja, artinya apa, harus konsultasi ke ahlinya. Jangan mentang-mentang karena boleh terus di sembarang tempat diserobot aja belinya. Nah, begitu. Itu. Nah, begitu sahabat sehati, dimanapun Anda berada, obrolan kita tentang hal ini, yaitu obat kuat dan apa itu? Tisu magic. Inti kesimpulannya adalah secara agama, kalau memang itu dibutuhkan, itu diperbolehkan, dan begitu juga secara medis, kalaupun memang itu diperlukan juga boleh, asal konsultasi tentang hal ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai ketemu kembali bersama saya Ustaz Jupri dan Dr. Arum di program Sehati Sehat ala Ustaz Jupri. Jangan lupa sahabat Sehati, nih program di-subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu kembali di program Sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.